Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, di Selasa pagi ini kita ketemu di titik balik perubahan spesial Ramadan. Kita akan terus membahas buku Doctor of Third. Eh, kita gas saja ya supaya cepat habis. Baik, sebelum kita awali pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam aktivitas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan serial biografinya David Raymond Hawkins ya. Ini sudah bacaan yang keberapa, Om? Eh, dari hari Selasa ya, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 6 tujuan lah. Kira-kira. Semangat wirausaha Hawkins menciptakan peluang. Peluang apa coba? Peluang untuk menghasilkan uang gitu ya. Peluang untuk menghasilkan uang. Jadi teman-teman yang bekerja, katakan PNS itu peluang untuk menghasilkan uang tidak ada. Satu-satunya uang itu datang dari gaji. Ini penting ya teman-teman. Kadang-kadang itu, jadi peluang menghasilkan uang itu terbuka luas melalui wirausaha. Jadi memang harusnya itu wirausahawan itu uangnya banyak. Kenapa? Peluangnya banyak, tidak sama dengan yang bekerja. Ketika dia tidak sedang membaca buku atau menjual sesuatu di pinggir jalan, beberapa pekerjaan membuatnya sibuk. Dia mendapatkan jalan ke perkemahan musim panas dengan menjual kue dari pintu ke pintu. Kalau di sini kan orang tuanya yang malu. Waduh, nah jangan jualan, nah. Gimana muka mama itu? Gimana muka bapak itu? Ah. Share screen-nya kan? Oh gitu. Ya, jadi ingat-ingat bahwa semangat wirausaha itu menciptakan peluang untuk menghasilkan uang. Peluang. Dia juga menjadi babysitter untuk keluarga-keluarga di lingkungannya. Jadi di usia remaja itu Hawking sudah sadar kebutuhan, sudah sadar sosial. Ya kan? Dapat dipercaya dan bertanggung jawab, Hawkins memiliki daftar ibu yang bergantung padanya untuk mengawasi anak-anak mereka sepulang sekolah dan pada hari Sabtu. Sudah sadar uang ini. Hawkins juga memperoleh 10 sen per pin pengaturan permainan di arena bowling lokal.
melompat jalur, dia bisa memasang pin di 2 arena pada saat yang sama, menghasilkan 20 sen per game. Takut putranya akan terkena pin terbang, Raymond melarang Hawkins memasang pin. Jadi Hawkins memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi ke tempat lain ketika dia menuju ke arena bowling. Ya, bohong. Ini berbohong. Kemudian, jadi ini pengalaman dia di dalam kewirausahaan. Kewirausahaan itu diingat-ingat, itu dia memberi peluang tak terbatas untuk menghasilkan uang. Ya. Asalkan kamu garap, kalau kamu nggak garap ya enggak. Oh, itu baru peluang, baru potensi. Belum harus kamu aktualkan potensi. Hawkins yang mandiri, dia cepat mandiri anak ini. Dan ambisius, ingin bersekolah di Shorewood High School. Dianggap sekolah yang lebih baik daripada Rufus King High School yang dikategorikan untuk lingkungannya. Untuk memasukinya, Hawkins harus mendapatkan uang untuk biaya kuliahnya. Oh, ini udah masuk kuliah ya. Jadi anak laki-laki seberat 85 pon itu mengambil rute pokok kuliah sih, sekolah kali ya. Nanti kita lihat. Mengambil rute penjualan koran terbesar di pedesaan. Jualan koran. Sebuah perjalanan 17 mil per hari yang mengesankan, terutama sulit di musim dingin yang pahit. Dia punya 100 pelanggan. Dengan 100 pelanggan, dia menjaring $40 ditambah tip setiap bulan untuk buku dan uang sekolah. Meskipun anak orang kaya, anak ini mandiri, gitu ya. Mandiri. Hawkins tinggal kurang dari 9 mil dari Shorewood High dan menumpang 4 kali setiap hari. Pertama dari rumahnya ke kota, lalu melintasi kota ke sekolah, dan kemudian ya PP lah ya, pulang pergi 4 kali. Menumpang aman pada masa itu, dan sebagai seorang anak dengan banyak buku, dia merasa relatif mudah mendapatkan tumpangan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia menggunakan trik sulap. Dia berbalik 7 kali sambil mengatakan 777 ya. Meskipun dia tahu itu konyol, entah bagaimana trik 777 berhasil. Mengirimkan makalah di tengah-tengah musim dingin. Wisconsin yang keras mengajari Hawkins bagaimana menjalaninya dengan gembira. Wah. Dan melewati masa-masa sulit dengan tekad yang kuat apapun yang terjadi. Sebuah atribut yang nantinya akan ia gunakan dalam studi filosofis, sekolah kedokteran, psikoanalisis, dan pekerjaan pekerjaan spiritual. Hawkins tampaknya secara alami terhubung dengan disiplin yang kuat, kemandirian, dan tekad yang memungkinkannya melakukan apapun dengan fokus seperti Zen.
Dia wajib mengantarkan koran setiap hari, terlepas dari kondisi cuaca seperti apa. Oh, berarti tadi itu sekolahan ya, bukan kampus. Pada pukul 6 sore di musim dingin tahun 1939, berarti kan Hawking sudah umur berapa nih? Sudah umur 12 tahun, kan dia 1927. Sudah umur berapa nih dia kalau 39? 8 tahun ya? Eh, kan 27, berarti 12 tahun. Sudah umur 12 tahun. Ketika dia sedang mengantarkan surat-surat, maksudnya koran ya, koran-koran, badai salju besar melanda kota dengan suhu 20 derajat di bawah nol yang menusuk tulang. Ekstrim berarti cuacanya ya. Hawkins berada bermil-mil dari rumahnya di Brown Deer Road yang membentang antara Fox Point dan River Hills. Beberapa mil dari rumah pertanian terdekat. Tidak ada lampu. Tidak ada lampu di jalan. Dia bersepeda dalam kegelapan. Angin danau Michigan yang ganas berhembus menjatuhkannya dan meniup kertas-kertasnya dari keranjang stang melintasi jalan yang tertutup salju. Ngeri ya. Celananya membeku kaku. Lututnya benar-benar mati rasa. Dia menangis frustasi, berdoa agar kertas-kertas korannya tidak berhamburan. Karena dia belum menyelesaikan rutenya. Dia lebih memikirkan uangnya daripada bisnisnya daripada tubuhnya. Di Wisconsin, tepian salju yang berdekatan dengan jalan sering tumbuh setinggi 12 kaki pada pertengahan musim dingin dari salju yang dibajak dan hujan salju yang lebat. Jadi saljunya bisa setinggi 12 kaki, 12 kaki. Setelah beberapa kali badai, tumpukan salju di jalan itu telah mengeras menjadi es. Putus asa, Hawking membuat lubang di tebing setinggi 10 kaki dan naik. Benar-benar kelelahan untuk berlindung dari angin kencang. Ekstrim ya cuacanya. Kita nggak pernah tahu. Dalam beberapa menit, tubuhnya menghilang ke dalam kehangatan yang nikmat. Jadi kalau aku itu hadir, itu bisa memang meregulasi dia. Dia bisa meregulasi tubuh, bahkan bisa meregulasi sosial. Jadi dalam keadaan dingin, dia menghilang ke dalam kehangatan yang nikmat dengan keindahan yang luar biasa. Dengan perasaan yang mirip dengan duduk di dekat api yang menderu, disertai dengan kedamaian yang mendalam, dan dia diliputi dengan sukacita yang luar biasa.
Waktu linier berhenti dan kemawasan akan kesatuan. Oneness. Satuan dengan oneness dengan keabadian. Menggantikan semua pikiran atau perasaan dari orang gitu ya. Perasaan sebagai orang. Pikiran, perasaan sebagai orang. Jadi aku lebih dominan. Pada saat itu dia melebur ke dalam keadaan damai yang penuh kebahagiaan murni, disertai dengan pancaran cahaya keemasan. Jadi kalau aku tidak teridentifikasi sebagai orang, maka kekuatan aku itu dia bisa meregulasi gitu. Bisa meregulasi. Apa saja, apa saja. Ini kan fenomena orang sembuh spontan dari penyakit. Ya kan? Sembuhan spontan itu kan karena aku itu hadir menguasai orang. Yang sakit kan orang. Ya kan? Yang sakit itu orang. Jadi orang inilah yang orang tuh mengalami miskin dan kaya. Sakit dan sehat. Aku itu enggak. Tetapi kalau aku adalah orang, selesai. Selesai. Teman-teman yang mau apa ya ini, saya ingatkan, untuk membedakan aku dan orang tuh sudah saya tulis di kata pengantar buku Inti Kehidupan. Inti Kehidupan, biar bisa membedakan aku dengan orang. Ini bukunya udah terbit, harga PO udah selesai. Biar bisa membedakan aku dengan orang. Cahaya memiliki, maksudnya cahaya aku ini kan. Cahaya memiliki kualitas menyentuh saya dan bersama saya sebagai kesadaran cinta tak terbatas yang menyelimuti dan larut. Jadi ini orang, ini aku. Masalahnya adalah aku adalah orang. Nah, hilang saktimu. Hilang karomamu. Hilang karomahmu. Kalau aku adalah orang. Oh, bukunya nggak usah dibeli. Dilihat-lihat aja. Nggak usah dibeli, dilihat-lihat aja gitu. Kemudian datang kehadiran cinta tak terbatas, yang tak terlukiskan, yang tak lekang oleh waktu dan abadi, tanpa awal dan tanpa akhir, sebuah keabadian. Memang aku itu
abadi semula jadi memang sudah begitu. Hanya saja kita gagal membedakan aku dengan orang. Aku adalah cinta abadi. Tanpa batas, tanpa pikiran, atau tanpa kata ganti. Wuto gitu. Adapun kalau aku itu pakai kata ganti itu hanya gaya bahasa. Maksudnya aku itu tanpa kata ganti karena setiap orang itu mengalami akunya masing-masing. Dia tidak bisa mengalami akunya orang lain. Tetapi aku itu bisa mengalami seluruh orang, gitu kan. Ya itulah aku yang sejati. Itulah pengungkapan kebenaran dari eksistensimu sendiri. Jadi aku yang sejati itu bukan pemberian dari agama, bukan pemberian dari PCI, bukan pemberian dari komunitas apapun. Enggak, itu adalah bersumber langsung dari dirinya, dari akunya Tuhan itu sendiri. Bersumber dari situ. Hanya saja itu problemnya adalah ketika kamu identifikasi sebagai orang. Jadilah S kecil, harus S besar. Sejatinya juga nggak ada S besar, nggak ada S kecil. Kalau tidak ada kesalahan tapi dalam proses progresif, ada S besar dan ada S kecil. Kenapa? Itu namanya proses. Jadi ini adalah proses progresif. Proses progresif kesadaran aku. Gitu. Energi lembut namun kuat, sekuat baja mengalir melalui tubuh Hawkins gitu ya. Jadi nggak ada lagi aku adalah orang, larut. Dilenyapkan oleh kehadiran atau kesadaran aku yang melampaui seluruh orang, tetapi bisa mengalami, menghayati orang. Pikiran orang itu hening, berhenti. Hanya kehadiran tak terbatas yang menang, yang hadir pada saat itu. Jadi apa namanya ini? Otoritasnya aku. Dan itu tersadari. Kehadiran cinta. What am I? Dalam kebenaran. Ada sebelum semua alam semesta dan akan ada di balik semua. Jadi aku itu tidak bermula dalam ruang waktu materi. Kira-kira begitulah kesimpulan paragraf ini, bahwa aku tidak bermula dalam ruang waktu materi. Waktu orang, peristiwa itu berlangsung mungkin 30 menit. Lumayan lama ya. Setengah jam. Tetapi secara aku itu abadi. Keadaan aku secara pengalaman berlangsung selama ribuan tahun tanpa waktu. Jadi kata ribuan tahun, jutaan tahun ini hanya gaya bahasa. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip
di Quran gitu kan, 7 tahap, itu kan gaya bahasa saja. Di dalam 7 tahap dalam waktu abadi itu kan nggak ada tahap sebenarnya. Tapi kalau dari bawah ke atas itu seolah-olah ada tahap. Tapi bagi waktu abadi itu nggak ada tahap. Karena itu total. Pengalaman itu total. Itu mencakup segalanya. Total, abadi, tenang, hening, lengkap. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang. Dan tidak ada lagi yang harus dicapai. Itu adalah keadaan cinta yang mendalam. Kedamaian, kelengkapan yang tak terlukiskan. Dalam keadaan agung ini, Hawking mengalami kesulitan kembali ke tubuh. Gak bisa balik lagi. Karena dia sudah merasa lengkap dan total. Dia menjelaskan seperti berada di rumah. Dan ketika Anda kembali ke tubuh, Anda merasa rindu rumah. Ada keinginan kuat untuk kembali kepada nature aku yang sejati. Kemawasan tiba-tiba dari seseorang yang secara paksa menggoyangkan lututnya, menarik Hawking dari keadaan. Ini kayak orang meditasi gitu ya. Raymond khawatir karena Hawking terlambat makan malam. Dan salju turun sangat deras. Jadi dia mengemudikan mobilnya sepanjang rute koran Hawkins untuk menemukannya. Jadi memang Hawkins itu dengan bapaknya ini, itu Hawkins merasa dicintai oleh bapaknya gitu. Merasa dicintai. Bapak yang sukses ini. Kan banyak anak itu yang merasa ini bapak saya nih kerjanya main suruh-suruh aja. Beliin rokok di warung, beliin Indomie, tapi ngutang dulu ya atas nama bapak. Kan pusing tuh anak di jalan. Gimana itu mau menyapa penjual? Anak kalau disuruh beli Indomie tapi ngutang dulu ya nak. Beli sendiri sih pak. Kamu apa gunanya kamu? Bapak udah punya anak sekarang. Anak pusing sepanjang jalan. Gimana ini saya ini? Mau dibawa kemana muka saya ini kan? Daripada bapak belur lagi, ya udah. Selama pengalaman ini, Hawking mengatakan bahwa dia merasakan undangan untuk meninggalkan dunia dan melampaui keberadaan fisik. Tetapi jika dia pergi, ayahnya akan mengira dia telah meninggal. Merasa bertanggung jawab, Raymond, ayahnya, akan dilasa rasa bersalah dan kesedihan seumur hidup karena membiarkan Hawkins melakukan rutenya dalam badai salju. Meskipun realisasi kehadiran cinta membuat konsep kematian tanpa tidak masuk akal bagi Hawkins, dia memiliki welas asih atas ketakutan ayahnya akan hal itu. Untuk cinta seseorang akan tetap berada di dalam tubuh, tetapi tidak untuk alasan lain. Ketika Hawkins mendapatkan kembali kesadarannya yang normal, dia sudah masuk kepada kesadaran linier. Jadi sebelumnya itu Hawkins pure murni pada kesadaran non linier. Lalu karena
belas asih ayahnya, Hawkins masuk lagi kepada kesadaran linier. Dia hidup lagi, gitu, katakan begitu. Ayahnya berubah emosinya menjadi lega, cemas dan marah. Bereaksi dengan jangan pernah begini lagi. Apakah kamu tidak tahu kamu bisa mati kedinginan? Jadi ayahnya itu tidak tahu apa yang barusan dialami oleh Hawkins. Cemas, marah. Marahnya ini bukan marah menyerang kan ini. Perintah. Perhatian, marah perhatian tuh kayak gini. Dicegah. Dicegah. Hawkins tidak dapat menjelaskan pengalaman yang dialami kepada ayahnya atau orang lain. Ya, tidak ada konteks kategori. Makanya penting kamu punya kategori. Kategori bedanya aku dengan orang. Biar kamu cerita, oh itu maksudku, nggak gitu mulu. Bedain dulu. Dia belum pernah mendengar cerita itu di gereja. Kecuali yang dilaporkan oleh orang-orang suci. Sebagai seorang remaja, Hawkins tidak memiliki konteks untuk menyimpan pengalaman itu. Dia juga tidak memahami makna atau signifikansinya. Pengaruhnya apa? Gitu. Peristiwa itu tidak pernah disebutkan, ya diceritain. Pengalaman subjektif ini mengubah Hawkins secara permanen. Jadi ada perubahan kepribadian pada Hawkins setelah peristiwa itu. Ketakutan akan kematian tuh lenyap. Maksudnya lenyap tuh kepribadiannya berubah lah. Konsep kematian tampak tidak masuk akal. Di hadapan Tuhan, Hawkins menyadari keabadian aku gitu ya. Keabadian aku, kefanaan orang, kira-kira begitu. Kefanaan orang. Itu yang paling pokok. Nah ini kan kalau kita tidak menggunakan, tidak membedakan aku sama orang, ini sulit loh menjelaskan ini. Tapi karena kita sudah punya kategori aku dengan orang, kita gampang saja. Keabadian aku, kefanaan. Hawkins menyaksikan bagaimana segala sesuatu pada orang itu bersifat sementara. Dunia sekarang tampak sementara. Anak laki-laki yang dulu sangat teliti ini menjadi agnostik. Dibandingkan dengan cahaya ketuhanan yang telah menerangi semua keberadaan. Dewa agama tradisional memang bersinar redup. Dari situ kemudian Hawkins, enggak, ini tidak benar ini.
spiritualitas menggantikan agama. Itu pengalaman Hawking. Jadi karena di agama ini apa? Pengajarannya itu tidak fokus pada aku, tapi fokus pada orang, gitu kan. Hanya orang dari komunitas ini nanti yang begini-begini, kayak begitu. Hawking telah menyaksikan kenyataan beda aku sama orang. Yang gitu. Akhirnya jadi agama ini cenderung apa ya? Cenderung institusi agama maksudnya ya. Institusi agama itu maksudnya dia tidak punya kategori aku dengan orang. Itu persoalan umum hari ini. Tapi tidak semua. Saya belajar agamanya ya dijelasin. Ada makom-makomnya itu. Tapi kecenderungan umum hari ini, agama itu tidak mengenal kategori ini. Tidak mengenal. Bahkan mungkin psikologi juga tidak mengenal. Nah, rasain sekalian. Sekalian, yes. Nggak mengenal. Itu hal yang tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh terulang lagi. Praktek agama harus berdiri di atas pendasaran aku yang kokoh ilallah. Kan gitu. Dia harus begitu. Jadi pengkategorian aku dan orang itu dasar kamu belajar apapun. Dasar. Ini dasar kamu untuk menyelesaikan masalah apapun. Misalnya, dasar kamu untuk menyembuhkan apapun. Dasarnya di situ. Karena seluruh masalah orang itu berangkat dari situ. Seperti itu. Dari ketidaktahuan mengenai ini, habis. Isu mental health lah, sakit nggak sembuh-sembuh, level sosial yang nggak berubah, dikuasai ego gitu ya. Jadi sulit kamu untuk sampai pada tahap krisis spiritual untuk sadar. Kenapa? Nggak ada kategori itu kok. Kira-kira begitu. Karena menghormati keluarganya, ya masih tetap melanjutkan kehidupan gerejanya yang aktif, tetapi mulai ragu dia dengan konsep Tuhan yang digambarkan di agama. Kira-kira begitu ya. Jadi konsep Tuhan yang diajarkan agama oleh institusi agama. Dia ragu. Karena kenapa? Dia pernah mengalami pengalaman transenden. Seperti itu. Akhirnya semakin dewasa, ya udah dia gas dari orang agama menjadi ateis. Padahal persoalannya itu dia dari ragu menjadi mulai, kan awalnya ragu. Akhirnya memutuskan
untuk meninggalkan agama. Kenapa? Konsep Tuhannya itu berbeda dengan pengalaman langsungnya. Nah, ini bukan kesalahan agama. Ini kesalahan pendakwa agama. Jadi sebenarnya Hawking itu keluar dari komunitas agama, masuk ke komunitas ateis. Iya kan? Orang itu keluar dari komunitas agama, masuk ke komunitas ateis. Podo orang aja. Tapi persoalannya ini akunya sudah hidup gitu kan. Atau setidaknya pernah kenal akunya, pernah mengalami akunya yang sejati. Kira-kira 3 tahun kemudian, pada usia 15 tahun, 15 tahun dia udah memutuskan mau ikut apa gitu ya. Kesadaran lain mengubah jalan batin Hawking. Saat ia menikmati jalan santai melewati hutan pada hari yang cerah, terpesona oleh keindahan dan keheningan, tiba-tiba waktu berhenti dan ada keheningan mutlak. Ngalamin lagi dia. Dengan cara yang sama. Keadaan cinta muncul di tepi salju. Jadi aku yang sejati dominan lagi. Hawking tiba-tiba menyaksikan besarnya dan totalitasnya penderitaan seluruh umat manusia sepanjang waktu. Setelah mengalami cahaya tertinggi, dia saat itu menyadari kegelapan terdalam. Knowingness ini kuat, luar biasa, dan bencana. Seolah-olah pintu neraka telah terbuka. Sama seperti pengalaman di tepian salju yang tidak direncanakan. Sorry, lagi updating ini. Nah, ini udah langganan seumur hidup Goodreads-nya ini. Sama seperti pengalaman di tepian salju yang tidak direncanakan sebelumnya, inspirasi baru ini tidak terjadi karena Hawkins merenungkan penderitaan manusia. Tampaknya muncul entah dari mana itu tiba-tiba. Seolah-olah penderitaan semua orang secara bersamaan diproyeksikan ke satu layar untuk dilihat dan dirasakan Hawkins. Jadi Hawkins ini dia mulai mengalami pengalaman wholeness, tapi wholeness penderitaan. Dia akhirnya menghayati seluruh pengalaman orang kan gitu ya. Kayak di sini nih loh, kayak dia menghayati terus-menerus menghayati seluruh pengalaman orang, hanya saja pengalaman penderitaan kan yang dia hayati. Geger anaknya. Dia mengenang, saya tiba-tiba mendapatkan totalitas. Betapa besarnya penderitaan dunia. Iya, saya baru saja menyadari totalitasnya. Dan pada saat itu, saya tidak bisa percaya pada Tuhan yang mengizinkan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu? Akhirnya ateis. Hawking jatuh dari keadaan spiritual tertinggi dan menjadi cemas. Gitu. Ternyata pelakunya ini Tuhan. Dia merenung dengan cemas bagaimana mungkin Tuhan membiarkan penderitaan seperti itu terjadi.
Nah, dan Hawking di sini kan nggak punya teman diskusi kan, nggak punya teman diskusi. Akhirnya ya disimpulkan sendiri. Terlepas dari pengalaman di salju gitu ya, pengkondisian religiusnya membuatnya percaya bahwa Tuhan adalah penyebab segala sesuatu di dunia. Jika Tuhan adalah pencipta, dia pasti menciptakan penderitaan. Pikir remaja ini mulai memikirkannya sendiri, tanpa ada teman diskusi, tanpa ada yang bimbing gitu kan. Akhirnya Hawkins dengan cepat beralih dari menyalahkan Tuhan menjadi memutuskan bahwa apapun yang memungkinkan penderitaan total seperti itu tidak bisa disebut Tuhan. Dia juga tidak bisa menyembahnya. Dan jadi yang menciptakan penderitaan itu pasti bukan Tuhan. Dan juga Tuhan yang seperti itu tidak layak disembah. Dia menyimpulkan bahwa agama adalah topi lama berdasarkan sistem kepercayaan orang mati. Orang yang nggak punya jiwa bagi dia. Lagi mana akunya nggak hidup kok. Tuhan lama, Tuhan apa? Tuhan historis itu kan Tuhan dan pendendam, Tuhan hukuman, Tuhan kemarahan dan kecemburuan. Tuhan yang dapat melemparkan orang ke neraka abadi karena kebenciannya terhadap kejahatan mereka. Ditaklukkan demi Hawkins. Pemeluk agama yang pernah setia ini menyelesaikan metamorfosisnya menjadi ateis yang dikonfirmasi. Jadi sebenarnya itu dia menjadi ateis karena perubahan konsep Tuhan, ya kan. Lagi mana? Kadang-kadang di institusi agama itu ya ngambang gitu aja, ngambang gitu, tidak ada kepastian pendasaran itu loh, ngambang gitu aja. Entah institusi itu hanya bahas orang gitu, hanya ngebahas orang, nggak ngebahas aku. Dari sini kemudian itu kita pastikan bahwa orang itu memang linier. Inilah pentingnya syariat. Ini linier. Aku itu non linier. Jadi memang nggak bisa diperdebatkan tuh syariat dengan katakan hakikat itu, karena itu kita simultan. Aku ya mengalami aku, tetapi kan juga menghayati keliniaran itu. Biar penghayatan keliniaran itu rapi, tertib, harus ada syariat linier. Harus ada, kalau enggak kan kacau. Nggak bisa bikin peradaban gitu. Udah nikah ngakunya belum. Ya kan? Linier. Karena aku ini bukan orang. Ay, tak potong tanganmu. Menghayati. Pemeluk agama yang dia akhirnya itu memutuskan jadi ateis. Dibebaskan untuk menjadi dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat tanpa rasa bersalah yang memenjarakannya. Karena hubungan antara orang dengan Tuhan pasti linier, pasti hubungan dualitas. Makanya itu hati-hati di situ. Kemarin saya bahas di pondok betapa bahayanya kalau kita itu mengajarkan Tuhan dalam keadaan aku adalah orang.
Seperti itu. Bahaya. Kemarin saya jelasin dengan jelas tuh di pondok. Karena sifat aku itu non linear. Begitu. Kapan-kapan kalau ada lagi kelas saya jelasin. Tapi itu butuh waktu 1 hari buat mengurainya agar orang tidak konslet. Harus panjang itu, 1 hari 1 malam lah, hanya membahas soal kausalitas di pondok kemarin. Pengalaman itu juga menandai pergeseran intelektual dalam jiwanya. Dia tidak mau lagi Hawking itu di apa ya? Kan kalau aku adalah orang gitu. Aku adalah orang. Oke. Persoalannya kan adalah orang ini itu selalu menjalani akibat kan gitu. Ini persoalan filosofisnya, sebagaimana saya terangkan kemarin di pondok. Persoalannya orang ini selalu menjalani akibat. Ya kan? Lalu orang-orang agama akan pasti membuat bahwa akibat ini adalah membuat pengkondisian normal. Pengkondisian normal untuk menjelaskan akibat. Dan orang-orang yang berceramah selalu mengatakan bahwa akibat ini dari Tuhan. Kan gitu. Pengkondisian normalnya seluruh sebab-sebab dari Tuhan. Diterangkan seperti itu. Akhirnya kan modelnya linier. Mungkin benar. Tetapi jiwa menerimanya jadi berbeda. Salah apa saya? Saya udah sholat, itu tuh. Tapi ini ya, perlu kamu kuliah 1 hari. Kapan-kapan kalau ketemu, kalau ada waktunya. Nggak bisa sebentar ini. Nggak bisa sebentar untuk menertibkan pemahaman. Jadi nalar dan kecerdasan menjadi panduannya untuk berperilaku sebagai lawan dari taklid buta. Wong beragama kok keyakinan buta. Nggak bisa, harus marifat. Nggak boleh dengan keyakinan, harus marifat. Jadi Hawking tuh secara spiritual lebih maju. Sebenarnya pergeseran Hawking menuju ateis dimulai dengan pengalaman di tumpukan salju. Sebelumnya dia telah membaca Age of Reason karya Thomas Paine yang mengambil pandangan redup dari kitab suci Yudeo-Kristen. Paine, bapak pendiri Amerika Serikat, adalah orang cerdas dan terpelajar yang percaya Tuhan, tetapi tidak percaya pada agama yang dilembagakan. Ini juga soal diskursus antara agama yang dilembagakan dengan agama pribadi itu dibahas di sini banyak. Dibahas di buku ini. Dibahas di buku ini. Oleh penulis-penulis dari agama. Jadi di barat itu ada agama institusi, ada agama pribadi. Agama pribadi inilah yang disebut sebagai spiritualitas. Spiritualitas. Kalau bisa kamu baca buku ini. Biar wacana itu canggih gitu loh. Walaupun cuma tinggal di ujung berung. Tapi wacana global kamu tahu. Sampai sini dulu ya untuk pagi ini. Nanti kita lanjut sore. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti sore ditunggu sambil menunggu berbuka jam 5 waktu Indonesia Barat ya. Kita ketemu lagi insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa.